Amin, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, baik bagi saudara-saudari yang ada di tempat ini, maupun bagi saudara-saudari yang ibadah lewat Zoom meeting atau lewat live streaming. Pagi hari ini, tema yang saya sampaikan adalah kuasa kebangkitan. Kita tahu kalau hari-hari ini kita masih merayakan Paskah. Paskah tidak bisa dipisahkan oleh 3 hal. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, dan kenaikan Tuhan ke surga. Dia bangkit dan dia hidup untuk selamanya. Kebangkitannya adalah sukacita dan kemenangan bagi kita semua, bagi orang-orang percaya. Karena kebangkitannya dari orang mati menandakan bahwa dialah Tuhan. Dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas kubur. Dia bangkit untuk saudara dan saya diselamatkan dari hidup yang penuh dengan dosa-dosa ini. Kebangkitannya adalah sukacita bagi saudara dan saya, bagi semua orang percaya. Setelah Yesus bangkit, dia sebelum ia naik ke surga, ada bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, mari kita baca bergantian. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca bergantian, saya membaca ayat ganjil, saudara-saudari membaca ayat genap. Belum ada di layar, mari kita baca lewat Alkitab yang kita pegang. Yohanes 20 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20, silakan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya di dalam hidupnya. Ayat 19 dikatakan, hari pertama minggu itu, berarti minggu pagi setelah Yesus bangkit, malamnya saudara, murid-murid berkumpul di satu tempat dan mereka sangat ketakutan. Mereka mengunci semua pintu. Mungkin kalau ada jendela kunci, tapi Alkitab tidak menyatakan jendela. Mereka mengunci semua pintu dan jendela. Saudara, mereka ketakutan. Siapa di antara kita yang gak pernah merasakan ketakutan? Saya rasa setiap orang, setiap manusia pernah merasakan ketakutan. Begitu juga dengan saya. Ketika kita melihat sebuah kecelakaan di depan mata kita pasti merasa deg-degan, takut. Begitu ketika saya pernah melihat kecelakaan di jalan, saya pun merasa ketakutan. Ketika suatu hari saya dengan Pak Gembala pernah pergi ke daerah Jawa Tengah, saudara.
Di sana saya melihat kecelakaan dan orang-orang tergeletak di atas mobil truk di kepalanya dan di jalan. Itu kita tidak melihat langsung kecelakaannya, tapi melihat bekas terjadi kecelakaan itu membuat kita was-was dan deg-degan. Di sini murid-murid juga merasa ketakutan karena mereka melihat peristiwa yang begitu mengerikan, peristiwa yang begitu menakutkan, saudara. Mereka melihat gurunya, Tuhan Yesus, ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Mengapa mereka ketakutan? Karena pada waktu itu, murid-murid imannya belum kuat. Iman mereka belum sepenuhnya kepada Kristus, kepada Yesus. Kenapa, saudara? Ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan, mereka begitu bangga, begitu percaya diri, bahkan boleh dibilang sombong, sangat pemberani. Ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ada murid yang sangat vokal dan berkata, saudara, demikian. Biarpun semua mereka tergoncang imannya, aku tidak. Ini bisa dilihat di dalam Matius 26 ayat 33. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu pun Petrus menyaut lagi, saudara. Pun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan tergoncang. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat dari Matius 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Ketika murid-murid masih bersama dengan Tuhan Yesus, mereka itu bangga, mereka itu berani bicara apapun. Seperti ketika kita ikut Tuhan, berada di gereja, oh sangat yakin, percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya tetap ikut Yesus. Seringkali kan kita mendengar perkataan itu. Mari kita baca Matius 26 ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Petrus ini memberi semangat, saudara, tidak akan menyangkal Tuhan, apapun yang terjadi. Tetapi kenyataannya apa? Ada yang menjual Yesus. Ketika dia ditangkap dan disesah, ada yang pelan-pelan mengundurkan diri meninggalkan Yesus. Ada yang menyangkal Tuhan. Beginilah kehidupan manusia. Beginilah juga yang terjadi bagi orang percaya, saudara. Ketika masalah yang dihadapi mereka tidak sanggup menghadapinya, ada yang pelan-pelan undur dari Yesus. Ketika ada kemilau dunia, kesenangan dunia yang tidak mereka sadari membuat hatinya condong ke sana, pelan-pelan mereka meninggalkan Tuhan.
Ketika hidup biasa-biasa dan pas-pasan, ada orang yang datang dengan kehidupan mewah, bawa mobil, tinggalkan imanmu, ikut saya, kamu pasti senang. Banyak terjadi sekarang ini saudara, demi keindahan dunia meninggalkan Yesus. Sama dengan murid-murid, ketika masalah hidup, beban berat, hal-hal yang menakutkan ada di hadapannya, dia menyangkal Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Kenyataan ketika peristiwa besar itu terjadi, semua ketakutan. Kunci pintu, kunci jendela, itulah manusia. Itu yang terjadi, tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi ketika masalah terjadi, semua angkat kaki saudara, meninggalkan Tuhan, tidak kenal dengan Yesus. Lalu dikatakan pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Pasti suara Yesus itu lemah lembut saudara. Tidak seperti remaja pemuda, begitu ada orang yang ketakutan dia datang, wow! Bikin orang makin takut. Tapi Tuhan kita, Yesus, lemah lembut, rendah hati, dia sabar. Dia tidak akan membuat murid-murid ketakutan. Karena murid-murid dalam keadaan ketakutan, saudara, dia nggak sadar kalau Yesus ada di hadapan mereka menampakkan diri. Bahkan di dalam Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 38, mereka terkejut dan ketakutan. Mereka kira yang datang itu hantu, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan di Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, kalau kita ketakutan, apapun, ada bayangan apapun yang lewat di hadapan kita, pasti bikin kita deg-degan. Jangan-jangan hantu, jangan-jangan orang jahat, jangan-jangan yang lain-lain, saudara. Padahal cuma kucing lewat, dibilangnya hantu juga. Inilah yang terjadi kalau takut, kalau kita cemas, khawatir. Mungkin ada tikus aja, suara kresek, hening, itu bikin orang deg-degan. Mungkin sampai saat ini masih ada orang yang seperti itu. Jangan-jangan di sini ada suara aneh dikit, sudah berpikir, jangan-jangan setan, jangan-jangan hantu, nggak berani keluar rumah, nggak berani ke kamar mandi. Ini repot, saudara. Tuhan datang memberikan keberanian buat kita, memberikan kemenangan demi kemenangan, bukan ketakutan. Yohanes 20 ayat 20. Kita lanjut ke Yohanes 20. Tuhan Yesus menunjukkan bukti fisik kepada kalau yang datang, yang ada bersama mereka adalah tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang bekas tusukan tombak. Lalu murid-murid sadar Yesus ada bersama-sama dengan. Firman Tuhan berkata, murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika Tuhan berada bersama-sama dengan murid-murid, murid-murid bersukacita. Hilang semua ketakutan, hilang stres, yang ada sukacita. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Ketika hidup kita penuh dengan ketakutan, stres, galau, datang pada Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, semua itu akan hilang dari hidup kita. Ketika kita berjumpa, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, menyembah Dia, semua ketakutan itu hilang, saudara. Beban hidup itu menjadi ringan. Karena
Ketika kita datang ke hadirat-Nya, kita menyerahkan semua beban hidup kita. Kita serahkan semua kekhawatiran kita serahkan rasa was-was itu kepada Tuhan. Lalu di ayat 20, Yohanes 20 ayat 21, dikatakan di sana, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tuhan mengutus murid-muridnya. Tuhan mengutus Yesus ke dunia ini, dan Tuhan Yesus mengutus murid-murid dan mengutus saudara dan saya untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberikan kabar baik bagi seluruh dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus mengutus bukan hanya murid-muridnya, tetapi kita juga. Kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini akan lebih berarti ketika kita turut serta di dalam mengerjakan misinya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih akan lebih baik ketika kita ikut langsung atau ikut terjun menjalankan misinya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau saudara-saudara kita. Memang tidak mudah, saudara. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh bimbingan Roh Kudus, karena nggak mungkin kita melakukan ini tanpa bimbingan Roh Kudus. Kita tidak akan sanggup, karena hal-hal di luar itu, kalau Pak Gembala cerita tentang penginjilan dia waktu masih muda, dunia belum seperti saat ini, itu kan 40-an tahun yang lalu. Tidak seperti saat ini, ketika salah bicara aja sudah melakukan penistaan. Ketika kita, mungkin kalau kita ajak orang yang tidak berseiman dengan kita datang ke sini, kristenisasi. Ketika kita memberitakan berita tentang Kristus, sudah disalahkan. Tetapi kita tetap bisa menginjil dengan hidup Kristus ada di dalam hidup kita. Dari cara kita bertutur kata, dari tingkah laku kita, dari kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang saya berpikir, ketika keluarga saya belum semua ikut Tuhan, ketika saya ajak mereka ikut sekolah minggu, ketika ada di rumah ikut ke gereja, keluarga itu tidak ada yang protes. Kenapa? Karena dia, mungkin ini pikiran saya, karena apa yang saya lakukan tidak menyinggung perasaan mereka. Kita bicara tidak mengasih tahu mereka, ke gereja ikut Kristus, tidak. Kita lakukan aja perbuatan-perbuatan baik, perbuatan kasih, cara bicara kita lemah lembut, mengampuni keluarga kita, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Itu sudah membuktikan kalau kita sedang melakukan kabar baik bagi mereka. Tidak dengan memberitakan Injil, datang diujungkan, hai saudara-saudara, ikut Kristus, kalau tidak masuk neraka. Tidak harus seperti itu, saudara. Dengan cara tutur kata kita, dengan karakter kita yang terus memuliakan Tuhan, orang akan melihat bahwa ikut Kristus adalah jalan keselamatan. Ikut Kristus itu menjadi lebih baik bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena apa? Tuhan selalu mengajarkan kita lemah lembut, sabar, rendah hati, penuh belas kasihan bagi orang-orang di sekitar kita.
Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita aja tidak peduli, tidak ada belas kasihan, di mana Kristus itu akan seperti itu, saudara. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita seperti yang tadi saya katakan itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk melakukan misi Tuhan memang tidak mudah. Seperti tadi saya bilang, murid-murid pun ketika belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka gagal, saudara. Ketika ada masalah besar, mereka undur diri. Lalu firman Tuhan di Yohanes 20 ayat selanjutnya tadi, dikatakan Tuhan Yesus, Ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saat inilah pertama kalinya murid-murid menerima Roh Kudus. Tapi belum kepenuhan. Murid-murid berani berjuang habis-habisan, berani menjadi martir ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka telah kepenuhan Roh Kudus, yaitu ketika pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berani menginjil secara luar biasa. Kita baca di tentang Petrus, mereka menginjil, orang terima Yesus 3.000 orang. Itu sesuatu yang luar biasa. Mereka begitu berani ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Untuk itu saudara, mari kita juga mau penuh dengan Roh Kudus. Kita butuh bimbingan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, kita mudah sekali meninggalkan Tuhan. Tanpa penuh dengan Roh Kudus, kita mudah menjauh dari Tuhan. Ketika ada masalah di hadapan kita akan undur. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh Tuhan tidak sepenuhnya ada di dalam hidup kita. Hanya setengah, hanya sepinggangkah. Harusnya kita memang penuh, luber dengan Roh Kudus. Sehingga apapun masalah yang ada di dunia, kita tidak lagi melirik dunia, tapi kita tetap berada di dalam Roh Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang memenuhi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak perlu untuk memberitakan Injil berteriak-teriak di jalan. Cukup kita sampaikan lewat gaya hidup kita. Lewat karakter kita, lewat kasih kita kepada sesama. Cara inilah kita semua bisa memberitakan kabar baik. Karena memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, tetapi bagi kita semua orang percaya. Amin. Ini firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Marilah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Peganglah karakter yang ada pada Kristus yang tertulis pada Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, tidak sombong saudara. Apapun yang ada dalam hidup kita semua dari Tuhan. Hendaklah kita lemah lembut, jangan kasar, jangan arogan. Hendaklah kita sabar, jangan egois, jangan emosi, dan tunjukkanlah kasih kita ini bagi sesama kita untuk saling membantu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.